Sangat mungkin ya, apalagi komunitas di Eropa ya, di sana tradisi menggunakan hijab bisa jadi sangat marginal. Saya kira ini udah perjalanan agak lumayan panjang nih. Bisa jadi sejak masih di tanah air. Jadi sangat memungkinkan kebudayaan atau budaya lokal itu mempengaruhi keberagaman seseorang. Makanya bisa jadi sekolah di luar negerinya juga bukan sekedar sekolah biasa gitu, tapi emang udah deh nggak pengen ada di Bandung misalnya, nggak pengen ada di Jawa Barat misalnya, udah ada gue gitu loh, nggak ada urusan bapak gue gitu, nggak ada urusan sama nyokap gue, bisa begitu. Sosok Zara, putri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, masih menjadi topik panas perbincangan yang terus diperdebatkan orang banyak hingga sampai saat ini. Bagaimana tidak, wanita muda bernama lengkap Camelia Leticia Azahra itu mengumumkan di media sosial bahwa dirinya telah menanggalkan hijabnya yang selama ini selalu menghiasi kepalanya bak sebuah mahkota. Sontak saja, keputusan mengejutkan itu membuat Zara harus merasakan pedasnya cercaan masyarakat. Sampai-sampai laman media sosialnya dibanjiri dengan cibiran dan hujatan. Badai kecaman pun kian parah dirasakan Zara karena wanita kelahiran 2004 itu turut mengunggah pula potret terbaru dari penampilannya, yang mana memperlihatkan bahwa rambutnya kini telah berwarna pirang dan berkilau terang di bawah pohon dengan bunga cantik merah muda. Seakan-akan ingin menunjukkan bahwa ia sudah sangatlah nyaman dengan penampilan fashionnya saat ini. Walaupun begitu, belum lama ini Zara sempat angkat bicara dan memberikan jawaban menohok kepada badai cerca yang senantiasa mengiringi langkahnya sejak menanggalkan hijabnya. Alih-alih terpancing emosi akan komentar negatif, Zara justru berfokus kepada pihak-pihak yang memberikan dukungan kepadanya. Terima kasih semua doa baiknya. Semoga doa-doa itu berbalik ke kalian berkali-kali lipat. Lantas, seperti apa reaksi para ustadz dan ahli agama Islam menanggapi keputusan Zara berdasarkan kacamata agama? Itu kembali kepada pribadi masing-masing ya. Dia menggunakan hijab atau tidak, itu kan sama seperti orang yang meninggalkan kewajiban. Wajib itu dalam pengertian syariat, bila dilakukan dia mendapatkan pahala, dan sebaliknya jika dia tinggalkan suatu kewajiban, maka dia akan mendapatkan dosa atau celaan atau hinaan. Dan itu kembali kepada pribadi masing-masing. Apalagi Mbak Zahra ini saya dengar-dengar dari kecil sudah terbiasa menggunakan hijab, dididik oleh orang tuanya untuk menggunakan hijab. Kita menyayangkan kalau harus diviralkan di medsos, diproklamirkan dia menanggalkan hijab. Ini kita patut sayangkan. Tapi kembali lagi, itu adalah urusan pribadi seseorang antara dia sendiri dengan Tuhannya. Ya tentu ya sebuah hal yang patut kita sedihkan ketika hilangnya sebuah amalan kan. Itu kan amalan menutup aurat itu kan perintah Allah, jelas ya, perintah Allah dan harus diistiqomahkan karena Allah. Kalau saya mah biasanya doa, dan memang saya mendoakan bahwa perjalanan seorang anak manusia kan pastinya mengalami pasang surut, kanan kiri, pencarian dan lain sebagainya. Dan ketika kita melihat diri kita atau orang dekat kita, kenalan kita dan siapa saja ya yang menurut kita bisa salah jalan, bisa kemudian bahkan sesat atau apa gitu. Yang pertama adalah baik sangka, semoga hidayah segera datang kembali. Jangan cepat-cepat juga kita bukan pengen sok
arif ya, bukan pengen apa sih kayak nauin jiwa orang, enggak, maksudnya kasih kesempatan juga orang untuk kemudian kembali lagi gitu. Sebagaimana Allah kan juga senang sekali memberi kesempatan bertobat hamba-hambanya menjadi yang lebih baik, menjadi yang kemudian lebih bagus, lebih hebat, lebih lurus, lebih benar, lebih lempeng gitu. Toh kita juga melihat diri kita juga kan juga terkadang juga pasang surut secara iman, secara kemalasan, secara kerajinan ibadah. Kadang datang gitu ya, kepengennya berbuat baik, kadang males gitu. Kadang pengen jadi orang taat, tapi kadang juga biasa aja gitu. Dari diri kita saja perlu motivasi. Saya berharap Zahra binti Ridwan Kamil ini kembali menggunakan hijabnya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menggunakan hijab adalah sebuah kewajiban seorang hamba, seorang muslimah yang tentunya jika menggunakannya adalah merupakan ibadah, mendapatkan pahala, dan jika menanggalkan hijabnya adalah sebuah kesalahan. Iya, kita ini sama-sama pendosa ya. Manusia itu pendosa, pelupa, banyak sekali kelemahan kita ya. Maka Allah ciptakan nanti tempat di akhirat surga dan neraka. Dan surga dan neraka itu Allah ciptakan sebetulnya untuk pendosa. Surga untuk pendosa yang malu akan dosa-dosanya, sementara neraka untuk pendosa yang sombong akan dosa-dosanya. Nah, jadi yang netizen yang merasa banyak dosa, ya udah tahan-tahan jarinya, tahan-tahan lisannya untuk berkomentar ya. Jangan sampai komentar kita malah jadi dosa juga buat kita. Bahkan dosa mungkin lebih besar daripada dosa membuka hijab itu. Ya, jadi doakan saja siapapun yang hari ini Allah uji dengan persoalan dunia, semoga Allah setelah ujian itu akan ada kenaikan kelas, akan ada kenaikan level insya Allah. Sangka baik sama Allah. Allah sayang ya. Ketika Allah beri ujian kepada kita, jawabannya cuma satu aja, Allah sayang. Itu tanda Allah sayang. Bismillah. Keputusan Putri Ridwan Kamil untuk menanggalkan hijab yang selama ini senantiasa menutup auratnya memang menjadi perdebatan. Terlebih dalam pengakuannya, Zahra sedikit menyinggung bahwa cara menjadi muslim yang baik adalah dengan melakukan syariat agama Islam dari hati dan bukanlah soal penampilan. Sorotan tajam sejatinya tidak hanya tertuju kepada pribadi Zahra, tetapi juga lingkungan sekitarnya. Iya, seperti diketahui, Zahra kini tengah menuntut ilmu di Newcastle University, Inggris, usai menyelesaikan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung yang sudah dienyamnya selama 1 tahun. Hal tersebut tentu menggulirkan sebuah tanda tanya di benak masyarakat. Pasalnya, banyak yang meyakini lingkungan Eropa memberikan pengaruh besar terhadap keputusan Zahra untuk melepas hijab. Karena jumlah masyarakat muslim di Inggris saja disebut-sebut tidak sampai menyentuh angka 10%. Sangat mungkin ya, apalagi komunitas di Eropa ya. Di sana tradisi menggunakan hijab bisa jadi sangat marginal, sehingga itu mempengaruhi Zahra untuk mengikuti gaya atau lifestyle di sana. Berbeda dengan kalau kita di Indonesia yang masih menganggap atau membudayakan atau tradisi keislaman itu atau simbol-simbol agama itu sangat dihormati dan dipegang teguh ya, dengan masyarakat dan budaya yang sangat mendukung. Sementara di Eropa sana pergaulan bebas, kemudian simbol-simbol agama itu tidak lagi menjadi hal yang dibiasakan di sana. Jadi sangat memungkinkan kebudayaan atau budaya lokal itu mempengaruhi keberagaman seseorang. Saya kira ini udah perjalanan agak lumayan panjang nih. Bisa jadi sejak masih di tanah air. Makanya bisa jadi sekolah di luar negerinya juga bukan sekedar sekolah biasa gitu, tapi emang udah deh nggak pengen ada di Bandung misalnya,
nggak pengen ada di Jawa Barat misalnya, udah ada gue gitu loh, nggak ada urusan sama bapak gue gitu, nggak ada urusan sama nyokap gue, bisa begitu. Tetapi kita harus melihat secara kompleks ya. Kenapa Zahra itu sampai melepaskan hijabnya? Kita tentu akan berbeda melihatnya jika itu kita ada dalam pihak kita. Misalnya kita sedang belajar hidup di Eropa dengan budaya sosial yang sangat berbeda dengan di Timur Tengah atau di desa. Nah, itu nanti sudut pandangnya akan beda. Tapi kita melihatnya secara kacamata syariah bahwa itu patut kita sayangkan. Kita berdoa semoga Mbak Zahra nanti ketika balik ke tanah air, ke Indonesia, dia akan memakai lagi hijabnya. Tidak hanya melahirkan sebuah teka-teki yang belum terpecahkan hingga sampai saat ini, keputusan Zahra untuk melepaskan hijab juga melahirkan rasa murka dan kekecewaan bagi sekelompok masyarakat. Bukan tanpa sebab, keputusan sebesar itu tentunya bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Bagaimana tidak, bagi mayoritas pemeluk agama Islam, mengenakan hijab untuk menutup aurat adalah kewajiban mutlak dan tidak mungkin dihiraukan begitu saja. Besarnya ras kecewa masyarakat tentunya diperparah dengan pandangan mereka terhadap sosok ayah dari Zahra sendiri, yang mana merupakan sosok tersohor dan seringkali menjadi idola orang banyak. Tidak hanya itu, Ridwan Kamil diyakini pula merupakan seseorang yang bijaksana dan taat pada ajaran agama. Dan ironisnya, kini kedua orang tua Zahra pun ikut terseret dalam perihnya cerca kiriman orang-orang yang dulunya sangat mengidolakan mereka berdua. Lantas, bagaimana pandangan para ulama tentang kondisi yang kini dialami Zahra serta Ridwan Kamil? Serta mungkinkah keputusan Zahra untuk melepas hijab justru terlahir dari perasaan jengahnya akan nama besar sang ayah? Ya justru dengan menyandang gelar, sebutan, posisi, keadaan, kedudukan sebagai anak guru, anak tokoh, anak orang terkenal, anak pejabat, anak orang baik, anak kiai, anak ustadz, ustazah, anak habib, atau anak pendeta barangkali, anak siapa dari tokoh-tokoh masyarakat atau agama mana gitu. Justru itu yang kadang-kadang memang membuat seseorang atau seorang anak menjadi capek gitu, menjadi pengen jadi dirinya sendiri gitu. Suatu saat insya Allah dia bisa lebih baik daripada nama yang disandangnya gitu. Lalu sekarang memang lagi begitu gitu, ya jangan kita tambahin gitu. Kalau kita tambahin makinan puyeng gitu, makinan begini, udah siapa juga yang pengen diaku anak, ya kan begitu ntar jatuhnya. Siapa juga yang pengen diaku cucu, nah siapa juga yang pengen diaku ponakan. Kadang-kadang kita menyandang gelar, sebutan, posisi, keadaan, kedudukan, misalkan anak kampung mana gitu, itu aja suka berat kok. Nah mungkin ada fenomena psikologi kayak begitu. Ya kita sayangkan, tapi kita tidak bisa terlalu mengharapkan kesempurnaan dari seseorang. Terkadang kita menaruh ekspektasi yang tinggi terhadap seseorang yang public figure atau anggota keluarga public figure ya. Kita terlalu mempunyai keinginan yang terlalu besar bahwa dia harus sempurna, dan itu adalah sangat-sangat ya susah bagi orang yang dianggap public figure atau termasuk anggota keluarga public figure ya. Pak Ridwan Kamil adalah mantan gubernur Jawa Barat ya. Memang dia orang yang agamis, beragama Islam, tetapi kita tidak menuntut kesempurnaan dari seseorang. Apalagi ini putrinya yang masih menginjak umur dewasa ya. Ya itu otomatis ya, otomatis akan orang netizen tentu bebas berpendapat apapun, berkomentar apapun.
Cuman kalau menurut saya daripada kalian membuli, lebih baik mendoakan saja, mendoakan. Karena kita nggak pernah tahu akhir perjalanan hidup seseorang itu bagaimana. Mungkin sekarang dia buka, mungkin nanti akhirnya dia pasang lagi. Sementara kalian yang menghina, mencaci maki, terus Allah cabut hidayah karena kesombongan. Kita nggak tahu apa permasalahan berkecamuk dalam diri beliau. Kita sangka baik aja sama Allah ya. Bahkan ada yang diuji lebih berat lagi kan, malah murtad dan sebagainya kan anaknya. Nauzubillah min dzalik. Karena masih muslim kan, ya doakanlah. Nah, jadi pertanyaannya apakah ayahnya sudah mengajarkan agama dari kecil atau belum? Kalau sudah diajarkan maka ayahnya terbebas dari semua fitnah itu. Ya doakan saja hidayah. Ya, tentunya kita berharap juga Pak Ridwan Kamil dan ibunya Zahra juga ikut menasihati terhadap Zahra bahwa yang dia lakukan, yang dia ajarkan dari kecil untuk menggunakan hijab adalah suatu hal yang baik. Dan jika anaknya Zahra ini sudah dewasa, tentu kewajiban orang tua hanya bisa menasihatinya. Kalau anak kecil sampai 10 tahun sebelum dewasa kita boleh memaksa. Tapi kalau sudah dewasa, orang tua hanya bisa menasihati, tidak bisa memaksa. Karena ketika sudah dewasa, semua kebaikan, semua dosa itu sudah ditanggung jawab oleh masing-masing. Orang tua sudah lepas terhadap dosa yang dilakukan oleh anaknya. Kalaupun putrinya Pak Ridwan Kamil nonton ya, yang penting jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Nanti insya Allah sholat itu akan membuat kita Allah beri kekuatan untuk mengamalkan agama yang lain. Menariknya, hal yang berbanding terbalik justru tengah dirasakan oleh istri dari Baim Wong, yakni Paula Verhoeven. Ya, layaknya Zara, Paula juga ramai disorot tentang persoalan hijab. Namun, berbeda dengan Zara yang mendapati sorotan tajam karena memutuskan untuk menanggalkan hijabnya, ibu dua anak itu malah panen pujian karena keteguhan hatinya untuk menutup auratnya semakin terasa. Hal itu terbukti adanya ketika Paula nampak risih kala Baim mengabadikan momen aksi kelucuan mereka saat ia tidak mengenakan hijab. Saya masih belajar sama Raffi, belajar terus dari orang-orang hebat. Lebih ke arah saya pengen punya manfaat orang banyak aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.